Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Lutfi, Matematika Mudah. Baik, kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat, ya. Kuadrat. Mari kita simak tayangan atau video berikut ini. Nah, ini tujuan pembelajarannya, nanti kalian bisa simak. Kemudian juga ini tujuan pembelajaran smart. Ini kenapa kita belajar persamaan kuadrat. Ini salah satunya ada bentuk parabola. Nah, ini yang kita pelajari, bentuk persamaan kuadrat. Nah, ini ada 4 bentuk persamaan kuadrat, ya. Nah, yang paling atas ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c, gitu ya. Nah, kalau yang mau kita pelajarin yang nanti ada 4. Ini bentuk distributif namanya. Ini bentuk selisih 2 kuadrat. Yang ini bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, dengan a-nya sama dengan 1. Kalau yang ini, yang a-nya tidak sama dengan 1. Untuk lebih detailnya, mari kita lanjutkan. Nah, ini dia jenis pemfaktoran yang mau kita lakukan. Yang pertama, untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Ya, jadi bisa menggunakan pemfaktoran dan nanti kita akan menggunakan rumus ya untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ini yang mau kita cari pemfaktorannya ada 4 tadi ya. Ada distributif, selisih 2 kuadrat, ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0, yang a-nya sama dengan 1, dan yang a-nya tidak sama dengan 1. Baik, kita akan mulai. Yang pertama, pemfaktoran dengan cara distributif. Ya, langsung saja kita lihat contohnya. Nah, ini ada contohnya 7x kuadrat ditambah 28x sama dengan 0. Langkahnya untuk mencari akar-akar persamaan kuadratnya itu adalah kita lihat angka yang paling besar, 28. 28 yang paling kecil 7. 28 bisa dibagi 7, berarti 28 itu adalah 7 dikali 4. Maka boleh kita kalikan dengan x juga, gitu ya. Nah, yang depannya berarti tinggal 7 dikali x dikali x. Ini. Kemudian kita cari sebelah kiri dan sebelah kanan yang sama. Yang sama adalah 7x, situ juga 7x. Nah, 7x-nya kita keluarkan, maka sisanya yang tidak sama adalah x ditambah 4. Ini ya, baru kita bikin sama dengan 0. Nah, ini langsung kita pisahkan. 7x sama dengan 0, yang satu lagi x ditambah 4 sama dengan 0. Maka ini menjadi x1. X1 sama dengan 0, x2-nya adalah x2 sama dengan 4-nya pindah jadi min 4. Maka akar-akar persamaan kuadratnya 0 dan min 4. Gitu ya. Ini ada contoh lagi yang bentuknya distributif juga. Nah, kalau kita lihat 20 ini tidak bisa dibagi dengan 16 ya, bilangan terbesar nggak bisa dibagi yang kecil. Nah, sekarang kalau tidak bisa dibagi berarti kita cari bilangan berapa yang bisa dibagi kedua-duanya. Ternyata 20 itu bisa 4 dikali 5 dikali x dikali x. Kalau 16 berarti bisa 4 dikali 4 dikali x. Yang sama adalah 4x-nya. 4x-nya sama. Ya. Nah, berarti 4x-nya kita tulis, sisanya yang tidak sama kita masukkan ke dalam kurung, yaitu 5x ditambah 4. Gitu ya, 5x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kayak gini. Nah, maka kita bisa mencari x1 dan x2-nya. 4x sama dengan 0, satu lagi 5x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini berarti x1-nya sama dengan 0 dibagi 4 berarti 0, gitu ya. Kemudian ini kita mencari x2-nya berarti 5x sama dengan 4-nya pindah menjadi min 4. Berarti x2-nya sama dengan min 4 per 5. Kayak gini ya, ini bentuk distributif. Selanjutnya ini ada buat kalian latihan nanti ya. Ini ada 3 soal, nanti kalian bisa coba sendiri ya. Kita sambung ke yang kedua, yaitu selisih 2 kuadrat. Ya, selisih 2 kuadrat. Ingat, bentuknya adalah dia ada bentuk kuadrat ya dan selisih. Nah, selisih berarti kan dikurang. Nah, jadi bentuknya harus minus. Ya, ada 2 buah suku yang berkuadrat, yang ada kuadratnya. Nah, itu namanya selisih 2 kuadrat. Gitu ya.
Nah, sekarang kita lihat aplikasinya. Nah, ini ada X kuadrat min 49 sama dengan 0. Langkahnya mudah saja, kita bikin dua buah kurung, ya, dua buah kurung, lalu kita beri yang satu plus, yang satu minus. Sekarang kita lihat di depannya. Ini X kuadrat. X kuadrat adalah kuadrat dari X, maka kita taruh di sini X-nya, yang depan. 49 adalah kuadrat dari 7, jadi kita taruh di sini 7. Baru sama dengan 0. Nah, ini jadi X ditambah 7 sama dengan 0, yang satu lagi X dikurang 7 sama dengan 0. Maka X1-nya sama dengan min 7, X2-nya sama dengan plus 7. Gitu ya, tinggal dipindahkan. Berikut juga dengan yang ini ya, kita buat dua buah kurung ya, yang satu plus, yang satu minus, sama. X kuadrat, kuadrat dari X ya, 225 kuadrat dari 15, gini ya, sama dengan 0. Maka X1-nya sama dengan pindah jadi minus 15, X2-nya pindah jadi plus 15. Ini bentuk selisih dua kuadrat. Ya. Nah, ini seperti tadi, ini ada soal yang nanti kalian bisa coba, kalian bisa langsung kerjakan ya, untuk latihannya. Selanjutnya kita akan masuk ke pemfaktoran bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C, yang A-nya sama dengan 1. Ya. Kita lihat bentuknya ini. A-nya sama dengan 1, karena kan rumus dasarnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. A-nya posisinya di depannya X kuadrat. Di depan X kuadrat ada angka 1. Nah, langkahnya kita ambil angka yang paling belakang, minus 14. Tengah-tengahnya minus 5. Nah, kita buat seperti ini, yang atas dikali, yang bawah ditambah. Ini angkanya harus sama, ya, harus cocok gitu ya. Nah, cara mencari angkanya kita gunakan faktor dari 14. Faktor dari 14 yaitu 1 kali 14, 2 dikali 7, ya. Nah, ini faktornya 1, 2, 7, dan 14. Nah, dari perkalian ini yang kira-kira ada hubungannya dengan 5 adalah 2 dan 7 gitu ya. Karena apa? Karena bisa 7 dikurang 2 sama dengan 5 ya. Kita masukkan aja 2 dan 7. 2 dan 7. Supaya jadi minus 5, maka salah satunya harus minus. Nah, yang minus adalah, bentar. Yang minus adalah 7-nya. Karena min 7 dikurang 2, atau min 7 ditambah 2, ya min 7 ditambah 2 sama dengan min 5. Min 7 dikali 2 sama dengan min 14. Nah, sudah cocok angkanya, baru kita buat dua buah kurung. Karena di depannya adalah X kuadrat, maka X yang diambil yang X-nya, berarti kita taruh X di sini dan X yang satu lagi di sini. Gitu ya. Nah, maka kita tinggal masukkan angkanya, 2 tandanya positif, 7 tandanya negatif. Nah, ini udah bisa kita cari akar-akar persamaan kuadratnya. Ini sama dengan 0. Berarti X1-nya sama dengan min 2, X2-nya sama dengan 7. Gitu ya. Itu cara mencari pemfaktoran bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C yang A-nya sama dengan 1. Oke, ini juga bentuk latihannya, nanti kalian bisa coba. Nah, sekarang kita masuk ke yang keempat, yaitu pemfaktoran AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dengan A-nya tidak sama dengan 1. Ya, kita lihat sini contohnya. Lihat ini, di depannya A-nya tidak sama dengan 1, A-nya sama dengan 2. Gitu ya. Nah, caranya berarti kita harus kalikan dulu. Yang depan kita kalikan dengan yang belakang. 2 dikali minus 6 jadi minus 12. Tengah-tengahnya minus 4. Sama seperti tadi kita cari yang atas dikali, yang bawah ditambah. Gini ya. Oke, berarti kita cari dulu faktor dari 12. Faktor dari 12, 1 dikali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4. Ya. Yang ada hubungannya dengan 4 adalah 2 dan 6, karena 6 bisa dikurangin 2 sama dengan 4, gitu ya. Nah, berarti kita isi di sini 2, di sini 6. Di sini 2, di sini 6. Supaya jadi minus 4, maka 6-nya harus dikasih minus.
Min 6 ditambah 2 sama dengan min 4, min 6 kali 2 sama dengan min 12. Gitu ya. Oke, sekarang kita buat lagi dua buah kurungnya lagi. Nah, kalau tadi depannya X, sekarang depannya 2X, maka kita isi depannya 2X. Nah, gini. 2-nya positif, 6-nya negatif. Sama dengan 0. Nah, ini bisa kita cari dengan cara, ya langsung aja nih boleh. 2X ditambah 2 sama dengan 0, berarti 2X sama dengan 2-nya pindah. Jadi, minus 2. Berarti X1-nya sama dengan min 2 bagi 2, berarti sama dengan min 1. Itu X1-nya. Yang ini juga sama. 2X min 6 sama dengan 0, maka 2X sama dengan 6, maka X2-nya sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti akar-akar persamaan kuadratnya adalah min 1 dan 3. Ya. Oke, itu bentuk pemfaktoran. Ini latihannya, nanti kalian bisa coba. Sekarang kita akan masuk ke rumus ABC. Nah, jadi pemfaktoran yang tadi itu ya akan sama jawabannya nanti dengan menggunakan rumus ABC. Ya, ini dia rumus ABC-nya. Ya, X1 X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Dengan catatan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Gitu ya. Baik, nah ini ada contoh soalnya. Ya, lihat. Ini kalau kita cari bentuknya, ini kan jadi kalau kita bikin AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, di depannya X kuadrat itu ada A. Oh, berarti di depan X kuadrat ada A. Oh, berarti A-nya sama dengan 2. Di depannya X ada B, berarti B-nya sama dengan 8. Nah, C-nya tidak kelihatan di sini, berarti C-nya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, tadi kita masukkan sekarang ke rumusnya. X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sekarang kita cari. Min B, B-nya 8, berarti min 8 plus minus akar 8 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 2 dikali C-nya 0. Nah, kayak gini. Ya. Berarti sama dengan min 8 plus minus akar 8 kuadrat 64. Min min 4 dikali 2 kali 0 berarti dikurang 0. Dibagi, oh ini maaf belum dibagi nih. Dibagi 2 kali A, 2 kali 2 berarti 2 kali 2 di sini ya. Berarti sini 4. Gitu ya. Berarti sama dengan ya min 8 plus minus akar 64 berarti 8 dibagi dibagi 4. Nah, untuk X1-nya kita ambil yang positif. Jadi min 8 ditambah 8 dibagi 4, maka 0 dibagi 4 sama dengan 0. Sekarang X2-nya kita ambil yang negatif. Min 8 dikurang 8 dibagi 4. Berarti min 16 dibagi 4 sama dengan min 4. Itu ini 16 ya. Minus 4. Nah, jadi akar persamaan kuadratnya adalah akar-akar persamaan kuadratnya adalah 0 dan minus 4. Gitu ya. Oke. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua berarti ini A-nya ya. Nah, A-nya 1 berarti A-nya 1. B-nya nggak ada berarti B-nya 0. C-nya ada. C-nya adalah minus 49. Gini ya. Oke, sekarang kita masukkan ke rumusnya. X1 X2 sama dengan min B kuadrat plus minus min B bukan min B kuadrat, maaf. Bentar. Dihapus dulu. Dicoret aja ya. Nah, bukan min B kuadrat. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Oke, kita tinggal masukin. Min B ya, min B B-nya 0 berarti 0 ya, min 0 atau 0 ya. Plus minus akar 0 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1 ya kan? Dikali
C-nya minus 49. Nah, dibagi 2 dikali A-nya 1. Ini ya. Sama dengan, ini berarti 0 plus minus akar. Gini ya. Nah, tinggal min dikali min jadi plus. Jadi 0 ditambah gitu ya. Nah, 49 dikali 4. Berarti 16, 36. Berarti 196 ya. 196. Nih, dibagi 2 kali 1, 2. Nah, berarti jawabannya adalah 0 di plus minus akar 196 adalah 14 dibagi 2. Berarti kita nyari X1-nya dulu. X1-nya pakai yang positif. 0 ditambah 14 dibagi 2 sama dengan 14 per 2 sama dengan 7. X2-nya pakai yang minus. 0 dikurang 14 dibagi 2 berarti sama dengan min 14 dibagi 2 sama dengan minus 7. Gitu. Ya. Oke. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, ini ya. Nah, ini kita bisa lihat A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 5, C-nya sama dengan min 14. Gitu ya. Kita masukkan lagi ke rumusnya. X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Ya, sama dengan min B. B-nya min 5, berarti jadi min 5 gitu ya. Nah, plus minus akar min 5 kuadrat ya, min 5 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1, C-nya min 14 gitu ya. C-nya min 14. Nah, dibagi 2 dikali 1, A-nya 1. Nah, min dikali min jadi plus, jadi 5 plus minus akar min 5 kuadrat 25. Ingat ya, min 5 kuadrat artinya min 5 kali min 5. Min kali min plus, jadi 25. Min dikali min plus juga. Tinggal 4 dikali 14 ya. 14 dikali 4 ya, berarti 16 tambah 1 jadi 56, berarti ditambah 56. Dibagi 2 kali 1, 2. Nah, berarti 5 plus minus akar 56 56 ditambah 25 ya. Berarti jawabannya adalah 81 dibagi 2 gitu ya. Nah, berarti sama dengan 5 plus minus akar 81 9, 9 dibagi 2. Nah, X1-nya berarti 5 ditambah 9 dibagi 2. 5 tambah 9, 14 dibagi 2, 7 gitu ya. X2-nya 5 dikurang 9 dibagi 2. 5 kurang 9, min 4 dibagi 2 sama dengan min 2 gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Nah, kalau ini A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 4, C-nya sama dengan min 6. Nah, kita masukkan lagi ke rumusnya. X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Kita masukkan min B, B-nya min 4, jadi min 4 ya, plus minus akar min 4 kuadrat min 4 dikali A-nya 2, B-nya min 6. Gini ya. Tuh, dibagi 2 dikali A, A-nya 2. Nih. Berarti sama dengan min kali min jadi plus, jadi 4 plus minus akar 4 min 4 kuadrat 16. Min dikali min jadi plus 4 kali 2 8, 8 dikali 6 48. Dibagi 2 kali 2 4 ya. Sama dengan 4 plus minus 16 ditambah 48 berarti berapa nih? 64 ya. Akar 64 per 4. Nah, akar 64 adalah 8 ya. 8 dibagi 4. Sekarang X1-nya berarti
4 ditambah 8 dibagi 4. Ini nggak boleh dibagi nih ya. Nah, ini karena ada tanda tambahnya. Berarti tinggal dijumlahin dulu. 4 ditambah 8, 12. Ya, 12 dibagi 4 berarti 3. Gitu ya. X2-nya juga sama. 4 dikurang 8 dibagi 4. Ini nggak boleh dicoret 4-nya. Tapi harus dikurangi dulu. 4 dikurang 8 min 4. Min 4 dibagi 4 berarti X-nya sama dengan 1. Min 1, maaf. Ya, min 4 bagi 4, min 1. Nah, itu menggunakan rumus ABC, gitu ya. Oke, baik. Itu mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ini contoh soalnya, kalian bisa gunakan rumus ABC untuk mencari akar-akar persamaan kuadratnya. Nah, sekarang kebalikannya, kita akan membentuk persamaan kuadrat dari akar-akarnya yang sudah diketahui ya. Nah, kita ambil contoh nih, lihat sini ya. Misalnya, ya kita ketahui misalnya maaf, misalnya akar-akarnya sudah diketahui X-nya sama dengan min 1, yang satu lagi X sama dengan 3 gitu ya. Nah, caranya tinggal kita, ini X1-nya, ini X2-nya. Udah diketahui nih akar-akarnya. Akar-akarnya min 1 sama 3. Berarti tinggal kita putar aja, kita balik. Yang ini min 1-nya kita pindahin ke kiri. Nah, jadi X ditambah 1 sama dengan 0. Yang ini juga 3, kita pindahin ke kiri. Berarti X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kita udah punya dua nih, dua suku ya. Kita gabungkan. X ditambah 1, yang satu lagi X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan dengan capit. Yang pertama X dikali X dulu. Jadi X kuadrat. Kemudian X dikali min 3. Min 3X. Kemudian 1 dikali X. Min plus X gitu ya. Kemudian satu lagi 1 dikali min 3. Min 3 sama dengan 0. Nah, ini masih bisa diselesaikan. Min 3 ditambah 1. Berarti jawabannya adalah X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Nah, ini bentuk persamaan kuadratnya. Contoh lagi misalnya. Ada contoh misalnya X1-nya misalnya min 2/5. X2-nya sama dengan min 3. Gini. Ya. Nah, kalau yang seperti ini, lihat. Ini kan X1 sama dengan min 2/5. Ini kan dia pecahan. Kalau ini, anggap aja ini per 1 gitu kan. Kalau X per 1, yang ini 2/5, tinggal kita kali silang aja. Berarti 5 dikali X, ya 5 dikali X, jadi 5X. Min 2 dikali 1, jawabannya min 2. Nah, min 2-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi 5X ditambah 2 sama dengan 0. Itu yang pertama. Kalau ini sama juga, nih kita pindahin ke kiri. Jadi X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kita udah dapat. Kita sambung sekarang. 5X ditambah 2, ya, yang satu lagi. X ditambah 3 sama dengan 0. Sekarang kita kalikan. 5X dikali X, jadi 5X kuadrat. 5X dikali 3 berarti plus 15X. 2 dikali X gitu ya, berarti jawabannya 2X. Satu lagi 2 dikali 3 berarti plus 6 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini masih bisa diselesaikan, maka jawabannya adalah 5X kuadrat ditambah 17X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini dia jawabannya. Gitu ya. Insya Allah lebih mudah ya. Mudah-mudahan ini bisa kalian pelajari lagi. Kalau misalnya belum jelas, ulang-ulang. Nah, ini ya contohnya. Kalian bisa cari soal-soal yang sejenis yang seperti ini, coba kalian kerjakan. Gitu ya. Baik, itu saja video yang Pak bisa sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Ya, tetap semangat, sukses selalu buat kalian. Ya, semoga di pembelajaran berikutnya kalian bisa lebih baik lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.